Selamat pagi, selamat bertemu lagi bagi anak-anak sekalian. Di pagi ini, hari ini, di awal minggu ini, kembali kita dipertemukan dalam satu pembelajaran matematika. Ya, pada materi himpunan. Himpunan ini merupakan himpunan materi yang kedua, merupakan pertemuan yang ketujuh, mulai dari sejak kalian masuk sebagai peserta didik di kelas 7 dan mulai proses pembelajaran, dan hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-7 dalam materi himpunan. Ya, Bapak Guru penekanan nama Bapak Guru Freddy Padang ST, dan Bapak Guru adalah guru yang mengajar di SMP Rasimul di Pola bidang studi matematika. Ya, Bapak Guru berharap kalian tetap semangat dan betah dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar himpunan. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah terbagi dua: kompetensi inti pengetahuan, di mana kalian dianggap dapat menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan dengan menggunakan masalah kontekstual. Untuk kompetensi inti keterampilan, kalian dianggap dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Tujuan dari pembelajaran materi himpunan ini, kalian dianggap atau peserta didik dianggap dapat membedakan himpunan dengan yang bukan himpunan. Dianggap juga dapat menuliskan anggota suatu himpunan, menyatakan suatu himpunan. Kalian dapat membedakan himpunan kosong dengan himpunan tak kosong, menuliskan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan, menyatakan himpunan dalam bentuk diagram Venn, membaca diagram Venn, menentukan kardinalitas himpunan, membedakan himpunan bagian dengan bukan himpunan bagian, menuliskan himpunan kuasa dari suatu himpunan, menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Kalian juga dapat membedakan himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Kalian juga dapat menentukan irisan dua himpunan dan menentukan gabungan dua himpunan, menentukan selisih dua himpunan, juga menentukan komplemen suatu himpunan, dan terakhir kalian dianggap dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Sekarang kita masuk dalam himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan buka kurung kurawal dan langsung tutup kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Atau bisa dilambangkan dengan kalian membuat bulatan kemudian di garis miring. Contoh, himpunan D, anggotanya adalah himpunan semua X sedemikian. X itu orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Kalau himpunan F, himpunan semua X bilangan prima antara 7 dan 11. Semua orang yang tingginya 5 meter itu tidak ada, jadi himpunan kosong. Kemudian bilangan prima antara 7 dan 11 tidak ada, karena bilangan prima setelah 7 langsung 11, jadi himpunan kosong. Pada contoh di atas, adakah saat ini orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Dan adakah bilangan prima di antara 7 dan 11? Tentunya Bapak Guru sudah jelaskan bahwa tidak ada orang yang tingginya 5 meter dan tidak ada angka atau bilangan prima di antara 7 dan 11. Sekarang coba kalian membuat notasi himpunan yang mendefinisikan himpunan kosong. Bapak Guru berikan waktu kurang lebih 5 menit. Apa yang kalian bisa bikin notasi himpunannya dengan himpunan yang kosong? Kemudian adalah himpunan lepas. Himpunan lepas merupakan dua himpunan yang tidak kosong, dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contoh, himpunan L, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Semua bilangan ganjil dari 1 hingga 15. Himpunan G, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16, mulai dari 2 hingga 16. Coba kalian perhatikan, adakah anggota himpunan L dan G yang sama? Karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan
L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Jadi dilambangkan dengan himpunan L saling lepas dengan himpunan G. Kemudian ada lagi himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contoh, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan Q 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19. Himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota sama, yaitu untuk himpunan P 2, 4, 6, 8 juga ada anggota 2, 4, 6, 8 itu di himpunan Q, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi himpunan P dan himpunan Q adalah himpunan tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama, yaitu 2, 4, 6, 8. Jadi kalau kita tuliskan himpunan P itu tidak saling lepas dengan himpunan Q, jadi dinamakan komplement baru di garis. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Contoh, himpunan A 1 sampai 15, himpunan B negatif 3 sampai positif 11, himpunan C 0 sampai 14, himpunan D 2, 3, 5, 7, 11 bilangan prima, dan himpunan E 0, 2, 4, 6 mulai dari 0 sampai 6. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, dan D serta E. Adakah setiap anggota himpunan D yang ada di dalam himpunan A atau himpunan B atau himpunan C? Apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, dan C? Apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan A, B, dan C? Ternyata setiap anggota himpunan D, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ada di dalam himpunan A, B, dan C. Oleh karena itu, himpunan A, B, dan C itu adalah himpunan semestanya dari himpunan D. Contoh, setiap anggota himpunan E, yaitu 0, 2, 4, 6 ada di dalam himpunan B dan C, tetapi angka 0 tidak ada di dalam himpunan A. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dan himpunan E, dan himpunan yang bukan, dan himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E. Kita lihat berikut himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan A komplement B. A merupakan anggota himpunan B. Contoh, himpunan semesta anggotanya dari 0 sampai 10. Di dalam himpunan semesta ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A 0 sampai 7 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. C 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Coba kita perhatikan anak-anak sekalian. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, dan C. Karena setiap anggota himpunan B merupakan juga anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi dibaca B komplement A. Kemudian yang berikut, karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C juga bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi himpunan C itu bukan komplement himpunan A.
Rumus banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak NA, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat NA. Ingat, 2 pangkat banyaknya anggota dari himpunan A. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Himpunan A, anggotanya A, B, dan C. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita disuruh buat himpunan bagiannya. Untuk soal nomor A, banyaknya anggota himpunan A itu ada 3, 1, 2, 3. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8. Untuk banyaknya anggota himpunan B itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin dari B adalah 2 pangkat 5 sampai 5 kali perkalian 2. Nilainya adalah 32. Himpunan C. Himpunan C anggotanya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan C adalah 2 pangkat 7 sama dengan 128. Sekarang himpunan swasta atau himpunan yang sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Dua bilangan himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Contoh, himpunan A, I, U, E, O. Himpunan B, U, A, I, O, E. Kedua himpunan A dan B anggota-anggotanya sama, yaitu A, I, U, dan E, O. Maka himpunan A itu merupakan himpunan yang sama dengan himpunan B. Kemudian ada lagi himpunan ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bedanya ada yang tidak sama. Contoh, himpunan P, A, I, U, E, O. Himpunan Q, 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan P dan Q, anggota-anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan P itu merupakan himpunan yang ekuivalen dengan Q. Jadi dilambangkan P ekuivalen dengan Q. Lambang ekuivalen ini. Kemudian irisan dua himpunan atau interaksi. Irisan dua himpunan, misalnya himpunan A dan B ditulis A iris B. Jadi lambang ini merupakan irisan. Jadi himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus juga menjadi anggota himpunan B. Contoh, himpunan P anggotanya A, B, C, D, E. Himpunan Q, D, E, F, G, H. Tentukan irisan himpunan P dan Q. Irisan himpunan P dan Q yang ada adalah hanya D dan E. Jadi irisannya adalah D dan E. Gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A gabung B atau A union B. Adalah himpunan yang semua objeknya menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contoh, A, B, C, D, E, E. Itu anggota himpunan P. Himpunan Q anggotanya D, E, F, G, H. Tentukan P gabung Q. P gabung Q itu A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat anak-anak, ada D dan E di P, ada juga D dan E di Q. Berarti cukup satu dia yang ditulis. Kemudian diagram pen. Langkah-langkah menggambar diagram pen. Daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama di tengah-tengah. Buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melingkupi anggota bersama tadi. Lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama himpunan. Selanjutnya lengkapilah anggota-anggota himpunan yang tulis dalam lingkaran
sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. Buatlah segi empat yang memuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi empat ini menyatakan himpunan semestanya, dan lengkapilah anggotanya apabila belum lengkap. Kita lihat contoh himpunan S, anggotanya 0 sampai 14. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, B 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. C juga begitu. Gambarlah diagram P untuk menyatakan himpunan di atas. Sekarang kita lihat yang himpunan C dengan A, yaitu C dan A adalah 3 dan 6. Untuk himpunan C dengan B, yaitu 6. Untuk anggota himpunan A dan B berarti 4, 2 dan 6. Sehingga dapat 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, dan C yang ini. 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan anggota yang dimiliki oleh anggota himpunan C. Kemudian 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan juga merupakan anggota dari himpunan B. Contoh, dari 32 siswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar kedua-duanya. Ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari? Ada berapa orang siswa yang tidak gemar kedua-duanya? Contoh kita lihat, banyaknya anggotanya adalah 32 dalam satu kelas. Kemudian ada keterangan diberikan, 21 orang itu katanya senang melukis. Kemudian ada 16 orang yang gemar menari dan 10 orang yang gemar kedua-duanya. Ya, kita lihat gambar diagram P-nya. Misalnya A, siswa gemar melukis, banyaknya 20 orang. B, siswa gemar menari, banyaknya 16 orang. A iris B, siswa gemar keduanya yaitu 21 dengan 16 atau 10. Sehingga didapat bahwa A iris B itu adalah 10. Contoh, himpunan semestanya adalah himpunan semua X di mana 10 lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan 20. X anggota bilangan bulat. M, anggota himpunan M adalah himpunan semua X di mana X lebih besar dari 15 dan X anggota himpunan semesta. N, himpunan semua X, X lebih besar dari 12 dan X anggota himpunan semesta. Kita lihat digambarkan diagramnya. Dia bilang 10 lebih kecil dari X dan X lebih kecil atau sama dengan 20, berarti mulai 11. Itu himpunan semestanya. Kemudian M lebih besar dari 15, berarti 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Kemudian X lebih besar dari 12, 13 sampai seterusnya. Sehingga didapat bahwa M iris N yaitu 16, 17, 18, 19, 20. Jadi iris merupakan gabungan kedua-dua dari suatu himpunan. Contoh, ada 60 siswa, terdapat 20 orang suka bakso, 46 orang suka siomay, dan 5 orang tidak suka keduanya. Jadi karena ada 5 orang yang tidak suka keduanya, ditaruh di luar himpunan semesta. Kemudian yang ini merupakan siswa yang gemar keduanya, baik itu makan bakso maupun juga suka siomay. Sehingga untuk ini yang asli ini nilainya itu 20 dikurang X sama dengan ini
Ini untuk sampai sini itu 46, kurang X, sehingga didapat semuanya N. Banyak yang himpunan A iris B komplement sama dengan 5, dan kalian perhatikan bagaimana mendapatkannya. Banyaknya 20 kurang X tambah X, jadi himpunan NX adalah 20 kurang X ditambah X ditambah 46 kurang X ditambah 5 yang ada di luar. Berarti didapat semua adalah 71 kurang 60 sama dengan 11. Yang suka keduanya adalah X-nya itu 11. Yang suka memaksa saja adalah 20 dikurang 11 sama dengan 20 kurang 11 sama dengan 9 orang. Yang suka siamai saja adalah 46 kurang X atau 46 kurang 11 sama dengan 35. Ya, jika kalian belum memahaminya, bisa kalian menghubungi Bapak Guru lewat WA. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas untuk dikumpulkan esok hari. Pertanyaannya, apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Yaitu A sampai E. Begitu dengan yang nomor 2, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Kemudian yang terakhir, gambaran diagram Venn apabila himpunan S merupakan bilangan caca yang kurang dari 13, A bilangan asli kurang dari 7, B bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10, C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Ya, Bapak Guru berharap bahwa tugas yang ada ini 3 nomor kalian dapat paling lambat esok hari untuk mengumpulkan tugas kalian, dan tugas kalian itu kalian kumpulkan di Google Classroom. Untuk menjawab soal latihan saat ini dan seterusnya, anak-anak sekalian harus memfoto hasil tugas kalian dan diupload di Google Classroom sesuai kelas masing-masing. Untuk itu anak-anak sekalian harus mendownload dan menginstal di HP kalian melalui Play Store, yaitu aplikasi Google Classroom, dan bergabung dalam kelas masing-masing dengan mengetik. Untuk kelas 7A, kalian bergabung dengan set 4KZ Tiki 37. Untuk kelas 8B, 7B, 232 KKGA. Ya, tolong jawab ini, soal ini nomor 3 nomor, kalian menjawabnya di Google Classroom yang kalian upload. Akhirnya Bapak mengucapkan selamat dan sukses selalu di dalam belajar, walaupun kalian tetap belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa esok hari.